Sebelumnya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil makalah kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Dwi Widianti, dan sebelah kiri saya, Niwayan Anggreni Pujani, dan sebelah kanan saya, Niputu Leni Widyastuti, dan ada lagi satu namanya Ana Agung Ngurah Wijaya, yang sedang menjalani pendidikan polisi. Yang pertama akan dibacakan oleh Niwayan Anggreni Pujani. Persilakan. saya akan membacakan pengertian pilkada. Pengertian pilkada. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencangkup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Dasar hukum pilkada. Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan bupati atau wali kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut para ahli. Pertama, Suryo Untoro. Pilkada yaitu suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD. Kedua, Ali Moertopo. Pilkada yaitu suatu lembaga demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat, seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nimade Dwi Widianti. Selanjutnya yang kedua, tata cara pemilu kada. Yang pertama, tahap awal. 1. Perencanaan program dan anggaran. 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. 5. Pembentukan Panwas Kabupaten atau Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. 6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahap persiapan. 1. Pengumuman pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. 2. Pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. 3. Penelitian persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati. 4. Penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. 5. Pelaksanaan kampanye. 6. Pelaksanaan pemungutan suara. 7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. 8. Penetapan calon terpilih. 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya, Niputu Leni Widyastuti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah Bupati Lombok Tengah periode 2021-2024. Jadi pada tugas makalah kali ini, makalah Hukum Tata Negara yang mengusung tema Pemilu Kada, kami mengambil judul Pemilu Kada Bupati Lombok Tengah periode 2021-2024. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya pada tanggal 9 Desember 2021, kita telah melangsungkan pemilu kada atau pemilihan kepala daerah serentak, yaitu pemilihan calon wali kota dan calon bupati Lombok Tengah.
Pemilihan umum Bupati Lombok Tengah tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk pemilihan Bupati Lombok Tengah periode 2021-2024. Bupati Pertahanan Suhaili dan Fadil tidak dapat mencalonkan diri kembali karena sudah mencalonkan diri selama 2 periode. Kursi parlemen ada terdiri dari Partai Gerindra, jumlah kursi 7 dari 50. Selanjutnya ada Partai Golkar, ada Partai PKB, PPP, PKS, Demokrat, PBB, Nasdem, Hanura, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, dan PAN. Pasangan bakal calon pemilihan umum diikuti oleh 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang pertama Ahmad Zaidi dan Lalu Aswatara, yaitu kader dari Partai Demokrat. Selanjutnya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah dan Inspektur Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Lalu Saswadi dan Dahrun, yaitu non-partisan atau dia itu termasuk dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Dahrun berasal dari Sekretaris BLH Lombok Barat. Selanjutnya pasangan calon yang ketiga yaitu Masrun dan Habib Zaidi Tohrir, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah dan tokoh agamis intelektual muda Kabupaten Lombok Tengah. Pasangan calon yang keempat lalu Fathul Bahri dan Nursiah, yang berasal dari Wakil Bupati Lombok Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Calon yang terakhir yaitu Lale Perwati dan Sumum, Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Partai politik pengusungnya adalah yang pertama Demokrat dan PPP, yang kedua adalah Partai Independen, yang ketiga PKS, Hanura, Berkarya, dan PAN. Pasangan calon yang keempat Gerindra dan Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan. Dan partai terakhir adalah PKB dan PBB. Nomor urut pasangan calon yang pertama dipegang oleh Lale Prayatni dan Sumum. Yang kedua Ahmad Zaidi. Yang ketiga Lalu Saswandi. Pasangan calon yang keempat Masrun dan Habib Zaidi Tohir. Dan yang kelima lalu Fathul Bahri dan Nursiah. Pada saat kampanye berlangsung, kami sempat mewawancarai salah satu dari masyarakat tentang Pilkada Lombok Tengah. Jadi di sana saya menarik kesimpulan bahwa masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang kedepannya mampu membawa perubahan kepada Lombok Tengah. Dan di sana mereka berharap kepada para calon untuk tidak melakukan kampanye hitam. Selanjutnya, wawancara di petugas TPS. Dari wawancara di petugas TPS, saya dapat menarik kesimpulan bahwa melaksanakan pemilihan atau pemilu kada di tengah-tengah pandemi memang sedikit ribet, karena di sana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Pada saat pemilihan kepala daerah kemarin tanggal 9 Desember 2020, pemilihan dilaksanakan mengikuti dengan protokol kesehatan. Tata cara pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, masyarakat atau para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki area TPS.
kemudian menggunakan hand sanitizer dan dibagikan sarung tangan sebelum mencoblos. Setelah itu para pemilih akan dipanggil sesuai dengan Protokol kesehatan pada saat Pilkada tahun 2020 ini disesuaikan dengan protokol COVID. Masyarakat diminta untuk mengenakan masker pada saat berada di area TPS. Kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki area TPS, menggunakan hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh. Setelah itu nanti akan diberikan sarung tangan sebelum mengambil surat suara. Selanjutnya, melaksanakan registrasi dengan membawa alat tulis pribadi. Kemudian mengantri di tempat yang sudah disediakan untuk menunggu giliran dan tentunya tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter per kursinya. Sesaat sesudah memilih, masyarakat diminta untuk membuang sarung tangan dan nantinya akan diberikan tinta sebagai tanda bahwa kita sudah mencoblos atau sudah memilih. Dan pada kali ini, masyarakat diminta untuk meneteskan tintanya melalui pipet tetes, bukan mencelupkannya seperti pemilihan sebelumnya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pemungutan suara dari Pilkada Bupati Lombok Tengah. Paslon 01 yaitu Lale Prayatni dan Sumun memperoleh 4,846 suara atau setara dengan 11,59%. Lalu pasangan calon nomor 2 Ziadi dan Aswatara memperoleh 13,68%. Masrun dan Habib memperoleh 23,07% suara. Fatul dan Nursia memperoleh 49,60% suara. Dan Saswandi dan Dahrun, yaitu pasangan calon nomor urut 05, memperoleh 2,0% suara. Pada pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin, pasangan calon dengan nomor urut 04 yaitu Haji Fatul dan Nursiah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024 menggantikan posisi Suhaili, yaitu Bupati terdahulu yang sudah menjabat selama 2 periode. Kesimpulannya, melihat fenomena politik, sistem pemilihan umum proporsional tertutup memang lebih menguntungkan, tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap politik, dan kalau tidak akan menimbulkan oligarki. Pada akhirnya akan tetapi itu akan memberikan kehidupan kepartaian politik Indonesia yang sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Kemandirian secara pendanaan, kohesivitas dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung, pilkada langsung ini diyakini mampu menumbuh kembangkan Kesimpulannya, pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara administratif dan yang telah memenuhi persyaratan. Sebelum pemilihan dan pasangan calon yang mencalonkan dirinya diwajibkan untuk mengikuti peraturan pilkada, yaitu dengan mengikuti kampanye. Kampanye yang dilakukan haruslah kampanye sehat. Calon pemimpin yang baik tidak diperkenankan menggunakan cara curang. Begitu juga sebaliknya berlaku bagi masyarakat yang memilih harus memilih berdasarkan hati nurani bukan dari paksaan orang lain. Dan bukan juga dari suara yang dibeli. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah periode 2020-2024 yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 Desember, pasangan calon nomor urut 04 Fatul Bahri dan Nursiah maju sebagai Bupati Lombok Tengah periode 2020-2024.
Harapan kami untuk pasangan calon yang terpilih semoga mampu membawa perubahan kepada Lombok Tengah, mampu membangun Lombok Tengah menjadi lebih baik, dan tidak melakukan korupsi serta mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya. Saran kami, semoga pembaca bisa lebih memahami makalah yang sudah kami buat, dan kami mohon agar sekiranya para pembaca memberikan kritik dan saran serta masukan agar kami bisa belajar lagi untuk memahami dalam membuat makalah. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dalam makalah ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.